Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk dari poin A sampai F. Tentulah karena ini terkait logaritma, kita perlu ingat secara umum untuk bentuk logaritma, misalkan kita punya A log B, kita sebut di sini A sebagai basis dari bentuk logaritmanya. Nah, kalau kita perhatikan pada poin A sampai F, ini terkait bentuk pengurangan serta penjumlahan bentuk logaritma yang memiliki basis yang sama. Kalau kita lihat dari yang poin A, di sini kita punya 5 log 2 yang ditambahkan dengan 5 log 6, kemudian dikurangi 5 log 3, berarti kita perlu ingat sifat pada bentuk logaritmanya secara umum. Kalau kita punya A log B yang ditambahkan dengan A log C, maka sebenarnya ini sama saja dengan A log B dikali C. Sehingga bisa kita tuliskan ini sama saja dengan 5 log 2 dikalikan dengan 6, kemudian dikurangi 5 log 3. Maka kita akan peroleh ini sama dengan 5 log 12 dikurangi 5 log 3. Selanjutnya terkait bentuk pengurangan, kita perlu ingat secara umum, misalkan kita punya A log B dikurangi A log C, maka ini sama saja dengan A log B per C, berarti kita akan dapatkan ini sama saja dengan 5 log 12 per 3 atau 12 dibagi 3, yang mana hasilnya adalah 4, maka ini sama dengan 5 log 4. Selanjutnya untuk yang poin B, kita punya 10 log 2 yang ditambahkan dengan 10 log 3, kemudian dikurangi 10 log 5. Berarti kita selesaikan untuk penjumlahannya terlebih dahulu, yang bisa kita tuliskan di sini menjadi 10 log 2 dikali 3, lalu dikurangi dengan 10 log 5. Maka kita peroleh ini sama dengan 10 log 6 dikurangi 10 log 5, dan berdasarkan pengurangannya berarti ini sama dengan 10 log 6 per 5 yang bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya untuk yang C, kita punya log 12 ditambah dengan log 4 dan dikurangi dengan log 3, yang mana kalau bentuk logaritma seperti ini akan sama saja dengan bentuk logaritma yang sebenarnya basisnya adalah 10. Jadi secara umum kalau kita punya 10 log B, ini sebenarnya bisa langsung kita tuliskan log B saja seperti ini. Sehingga ini berlaku untuk sifat secara umum bentuk logaritmanya dengan basisnya berarti adalah masing-masing 10. Bisa kita tuliskan berarti ini sama dengan log 12 dikalikan dengan 4 dikurangi log 3, yang mana 12 dikali 4 kita akan peroleh hasilnya adalah 48, berarti di sini log 48 dikurangi log 3, dan berdasarkan pengurangannya berarti ini sama dengan log 48 per 3 atau dibagi 3 48-nya, maka hasilnya kita peroleh sama dengan log 16. Selanjutnya untuk yang D, kita punya di sini 6 log 9 ditambah dengan 6 log 8 dikurangi 6 log 2. Berarti kita selesaikan dari operasi yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu kita akan punya 6 log 9 dikalikan dengan 8 dikurangi 6 log 2. Berarti kita akan punya ini sama dengan 6 log 72. Kemudian dikurangi dengan 6 log 2, berarti berdasarkan pengurangannya kita peroleh ini sama dengan 6 log 72 per 2 atau 72 dibagi 2, maka kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 6 log 36. Nah, karena kalau kita perhatikan 36 dan 6 ini ada kaitannya, yang mana 36 bisa kita peroleh dari 6 dikali 6 atau 6 dikalikan sebanyak 2 kali yang bisa kita tulis sebagai 6 pangkat 2. Dan kita perlu ingat, misalkan secara umum kita punya A log B pangkat M, maka sebenarnya ini sama saja dengan M dikali A log B. Berarti bisa kita tulis ini sama dengan 2 dikali 6 log 6. Dan kita perlu ingat juga bahwa sifat pada bentuk logaritmanya bahwa kalau kita punya A log A, maka ini sama dengan 1, sehingga 6 log 6 adalah 1, kita peroleh ini sama dengan 2 dikali 1, yaitu sama dengan 2.
Selanjutnya yang E terkait bentuk log saja, berarti kita pandang di sini basisnya adalah 10 sama seperti yang C. Sehingga kita akan punya ini sama dengan log 4 dikali 3, lalu ditambahkan dengan log 1 per 6, ditambahkan dengan log 1 per 2, kita akan peroleh ini sama dengan log 12, kemudian ditambah dengan log 1 per 6, ditambah dengan log 1 per 2. Selanjutnya, kita akan punya log 12 yang dikalikan dengan 1 per 6 ditambahkan dengan log 1 per 2 dengan 12 dikali 1 per 6 sama saja dengan 12 dibagi 6 yang hasilnya adalah 2. Sehingga kita peroleh ini sama dengan log 2 kemudian ditambahkan dengan log 1 per 2. Dan bisa kita tulis ini sama dengan log 2 dikali 1 per 2, yang mana 2 dikali 1 per 2 adalah 1, berarti ini sama dengan log 1. Nah, kita perlu ingat sifat pada bentuk logaritma, kalau secara umum kita punya A log 1, berarti di sini kita pandang bahwa A-nya adalah 10, yang mana A log 1 hasilnya adalah 0, berarti di sini sama dengan 0. Selanjutnya yang F, kita mulai dari operasi paling kiri, 2 log 3 dikalikan dengan 2, dikurangi 2 log 6, dikurangi 2 log 8, maka kita peroleh ini sama dengan 2 log 6 dikurangi 2 log 6, dikurangi 2 log 8. Nah, kita perhatikan ini adalah dua bentuk yang sama, tetapi tandanya berbeda, di sini positif, di sini negatif, yang artinya kedua bentuk ini akan saling menghabiskan, atau kalau kita operasikan 2 log 6 dikurangi 2 log 6 hasilnya adalah 0. Sehingga ini sama dengan 0 dikurang 2 log 8, maka hasil akhirnya bisa kita tuliskan sama dengan min 2 log 8. Atau sebenarnya bisa kita lebih sederhanakan lagi, 8 yang bisa kita peroleh berdasarkan 2 dikalikan sebanyak 3 kali atau 2 pangkat 3, dan berdasarkan sifat yang ini, berarti kita tuliskan ini sama dengan min 3 dikali 2 log 2, dan 2 log 2-nya adalah 1, berarti ini sama dengan min 3 dikalikan dengan 1, dan hasilnya ini sama dengan min 3. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.